Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang BSD sayangi, mohon maaf sekali karena satu dan lain hal BSD kita tidak bisa melaksanakan Google Meeting ya, dan sebagai gantinya BSD membuatkan video presentasi mengenai materi kita, lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai gelombang ya. Jadi yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai getaran ya anak-anak ya. Masih ingat apa itu getaran? Masih ya? Getaran adalah gerakan bolak-balik menuju suatu titik kesetimbangan. Apa itu titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah titik di mana suatu ayunan itu akan stabil ya, atau diam, posisinya stabil, sudah tidak bergerak lagi. Seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang hari ini kita pelajari mengenai gelombang ya. Lanjutan dari materi yang kemarin ya. Masih tadinya masih 3.11. Oke. Gelombang, pengertian gelombang anak-anak. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Di gelombang itu terdapat energi yang dipindahkan anak-anak. Ya, jadi ada energi yang berpindah. Namun perhatikan bahwa mediumnya tidak ikut merambat. Ya, misalnya nih ya, kita mendengarkan atau kita mendengar suara dari ada seorang penyanyi gitu ya. Itu ada energi atau ada gelombang bunyi yang merambat dari si penyanyi menuju ke telinga kita. Energinya yang merambat, tetapi mediumnya dalam hal ini mediumnya adalah udara, itu tidak ikut merambat gitu ya. Udaranya tetap stabil gitu ya, tapi energi bunyi itu bisa sampai ke telinga kita. Seperti itu. Ini yang dimaksud dengan energinya itu merambat, namun mediumnya tidak. Nah, macam-macam gelombang berdasarkan ada tidaknya medium itu dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi ada tidaknya medium ya. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Ya, jadi kan sudah disampaikan tadi, gelombang itu misalnya gelombang bunyi ya, itu bisa merambat, gitu ya. Energinya bisa merambat. Harus ada mediumnya. Kalau gelombang bunyi apa coba anak-anak? Mediumnya adalah udara, gitu ya. Jadi kalau kita berada di tempat yang hampa udara, tidak ada udara, itu kita tidak bisa mendengar suara. Gitu. Nanti kalian pernah mendengar atau melihat di film-film itu ya, ada astronot itu di bulan katakanlah, itu tidak ada udara, maka di sana tuh sepi, nggak ada bunyi sama sekali gitu ya. Meskipun kamu berteriak, nggak ada orang yang bisa mendengar, tidak ada suara yang keluar dari mulutmu. Kenapa? Karena tidak ada medium perambatannya. Ya. Jadi medium itu salah satu syarat ya gelombang bunyi bisa tersampaikan. Kemudian gelombang air, mediumnya apa? Ya jelas air ya. Gelombang air, misalnya kamu lihat di pantai gitu ya, ada air yang bergelombang. Mediumnya air, gitu ya. Kemudian gelombang pada tali, di mana mediumnya yang ada yang digunakan adalah tali. Kemudian untuk yang elektromagnetik, ini kebalikannya mekanik, itu tidak memerlukan medium ya. Jadi kalau ini memerlukan medium, kalau yang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Ada Bu yang tidak memerlukan medium, ada. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Coba cahaya matahari katakanlah ya. Matahari itu kan jauh ya dari bumi. Ada ruang hampa udara. Tidak ada udara loh di antara matahari dengan bumi itu. Di luar angkasa sana tidak ada udara. Tapi energi cahayanya bisa merambat sampai ke tempat kita. Energinya ya merambat. Nah, kita bisa merasakan panas. Kalau menjemur bisa kering gitu ya. Tanaman-tanaman bisa memanfaatkannya untuk fotosintesis itu karena energinya itu bisa sampai ke bumi. Dan tidak hanya bumi sebenarnya, semua planet ya. Semua planet. Tapi karena kita ada di bumi dan kita yang mempelajari kita ya, maka kita tahunya kita bisa memanfaatkan energi dari matahari.
Kemudian energi radio. Radio kelihatannya sekarang udah agak jarang ya anak-anak ya. Masih ada yang masih punya radio nggak di rumah? Ya, sinyal HP aja tuh ya, HP. Nah, nggak kamu merasa heran gitu? Kenapa kok saya bisa ngetik di WhatsApp misalnya? Bilang, ayo kita ketemuan gitu sama temennya. Temennya langsung nerima gitu ya. Padahal kamu ngetik di HP-mu, di HP temanmu bisa menerima. Bagaimana prosesnya? Nah, ketika kamu mengetik, kamu klik, maka tulisan itu akan diubah menjadi sinyal. Ya. Sinyal berupa gelombang elektromagnetik yang kemudian diterima oleh mesin pemancar satelit sana di atas bumi. Dari mesin pemancar kemudian diubah kodenya menuju ke receiver, ya, penerima. Ya. Kayak tower itu loh yang kamu pernah lihat di beberapa tempat itu, tower gitu. Nah, di situ dari tower itu kemudian diubah lagi pengkodeannya dan kemudian dimasukkan atau dikirimkan menuju ke HP-mu katakanlah. Tujuannya ke HP temanmu katakanlah. Maka di HP kemudian mengubah sinyal itu yang berupa pengkodean, kode biner itu berubah menjadi tulisan. Isinya ayo ketemuan, seperti itu. Ya, tapi prosesnya cepat sekali ya. Jadi seolah-olah gitu klik sana langsung terima. Sebenarnya prosesnya itu seperti itu, beberapa step ya. Di HP-mu menuju ke mana satelit ke receiver menuju HP-nya teman-teman. Tapi karena cepat sekali, seolah-olah begitu klik langsung terima. Meskipun kadang-kadang karena cuaca, misalnya kadang-kadang ya pernah ya, mungkin yang rumahnya di gunung atau di mana itu sinyalnya kurang bagus. Kenapa? Ya karena terganggu oleh cuaca, oleh kelembaban dan seterusnya. Ya. Itu sebabnya. Jadi sudah paham ya kenapa yang beberapa anak gitu agak sulit mendapatkan sinyal. Kemudian berdasarkan ada arah hambatan ya. Berdasarkan arah hambatan itu adalah ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus ya, dengan arah rambatan membentuk puncak dan lembah gelombang. Ya, di sini contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang air, gelombang radio itu merupakan gelombang transversal. Ya, jadi ini semua. Kemudian kalau longitudinal itu adalah gelombang yang arah gerakannya itu sejajar dengan arah rambatan, membentuk rapatan dan regangan. Contohnya adalah gelombang. Nah, ini pasti ada gambar mengenai gelombang. Ini adalah gelombang transversal ya, gelombang transversal pada tali ini contoh saja. Arah getarnya itu ke atas. Arah rambatannya kemana anak-anak? Arah rambatannya ke sini ya. Nah, coba perhatikan, ini kan tegak lurus. Gitu ya. Jadi arah getarannya tuh naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu. Nah, sambil bergeraknya ke sini. Gitu ya. Nah, pada gelombang transversal ini ditandai dengan adanya satu puncak gelombang, ini namanya puncak gelombang. Kalau kamu lihat ini garis yang titik-titik ini itu disebut adalah titik kesetimbangan, ini titik kesetimbangan, ya. Maka arah rambat yang namanya puncak gelombang itu kalau di atas ya, di atas titik-titik kecil ini, garis ini, garis kesetimbangan, ini namanya puncak gelombang. Sedangkan yang di bawah ini disebut sebagai lembah gelombang. Jadi kalau satu gelombang itu dari sini, katakanlah ini misalnya titik A, misalnya ini A, kemudian yang ini misalnya ini ya, B, ini C misalnya, ini D, ini C-nya, ini C, ini tadi A, sini B, sini D, kemudian sini adalah E misalnya. Maka yang disebut dengan satu gelombang transversal itu dari A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke D, dan menuju ke E. Itu satu gelombang transversal. Gitu ya.
Jadi satu gelombangnya itu satu puncak dan satu lembah. Coba kalau kita lihat nih, untuk apa? Ada berapa ini di gambar ini? Kita lihat ya, kita kasih warna kuning. Satu, ini satu puncak, satu lembah, dan satu gelombang. Kemudian ini dua, ini ya, dua, ini tiga, dan ini setengah. Jadi di gambar ini ada 3,5 gelombang. Ini ya, itu ya anak-anak ya. Nah, kemarin kita juga mempelajari ada yang namanya apa? Amplitudo ya. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik apa? Titik setimbang atau garis kesetimbangan. Nah, garis kesetimbangannya kan yang titik-titik tadi yang Bu Esti bilang ya. Maka yang namanya satu amplitudo itu ya dari sini menuju ke sini, atau dari sini menuju ke sini. Ini amplitudo. Paham ya anak-anak ya? Ini namanya amplitudo itu ini. Kemudian berikutnya kita lihat gelombang longitudinal ya. Nah, sama dengan yang kemarin yang tadi sudah kita sampaikan, yang namanya gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatannya itu sejajar. Ini arah rambatannya katakanlah ke kanan gitu ya, maka arah getarannya juga ke sini, maka disebut sejajar. Nah, di mana dia membentuk satu rapatan, ini satu regangan, ini satu regangan, meregang ya. Kemudian satu rapatan, ini satu gelombang. Jadi untuk gelombang longitudinal itu satu regangan dan satu rapatan. Coba kita lihat sekarang di sini ada berapa ini? Berarti ini ya, satu, ini ya, satu rapatan, satu regangan, satu rapatan, satu regangan, dua dan satu regangan. Jadi kalau di gambar ini itu ada 2,5 gelombang, gitu ya. Paham ya anak-anaknya? Lah amplitudo mana Bu? Sama, titik kesetimbangannya mana sih? Titik kesetimbangannya kan sini, ya kan? Nah, maka ini jarak antara sini menuju ke sini itu satu amplitudo. Itu ya anak-anak ya. Oke, berikutnya adalah atau mungkin ada yang mau ditanyakan nggak ini? Enggak, enggak? Nah, kita lihat nih, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon. Ya. Jadi dalam satu sekon itu ada berapa gelombang? Rumusnya F sama dengan 1/T. Ini kemarin sudah kita pelajari di getaran. Mungkin sebagian dari kamu sudah mencatat ya. T itu T besar ya, periode. Kemudian kalau T kecil itu adalah waktu. Sedangkan kecepatan atau kecepatan gelombang adalah jarak yang ditempuh satu gelombang dalam satu sekon. Gitu ya, sama dengan kecepatan ya. Misalnya kamu naik motor, berapa kecepatannya? Kan jarak dibagi waktu, gitu ya. Nah, ini rumusnya. V sama dengan lambda dibagi T dibagi periode. Lambda itu apa? Lambda adalah panjang gelombang atau jarak yang ditempuh dari satu gelombang. Hitungannya satu gelombang ya Cah ya. Kalau yang tadi, contoh yang tadi nih, ada berapa gelombang kita? Ada yang slide sebelumnya tadi itu kan ada 3,5 gelombang ya, berarti 3,5 itu dibagi dulu ada berapa banyak, seperti itu ya. Nah, ini kenapa kok bisa ketemu begini Bu? Nah, gitu ya, mungkin kamu tanya-tanya seperti itu. Nah, coba perhatikan, V itu kan sama dengan lambda dibagi dengan periode. Nah, di mana lambda dibagi periode? Periode itu seper dari F, ya kan? Ini kan sudah kamu catat ini. Nah, kalau ada hitung-hitungan matematika begini, ini tuh naik, Cah. Nah, dibagi seper, itu sama dengan naik.
Kalau naik berarti lambda dikalikan V, dikalikan F ya, F atau frekuensi dibagi dengan 1. Ini 1 ini, ya kan? Semua yang dibagi 1 adalah angka itu sendiri, sehingga bisa dikatakan V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini ya, ini sama dengan ini. Nah, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Mudah ya anak-anak ya untuk menghitungnya ya. Nah, ini ada contoh soal nih. Sirine ambulans terdengar setelah 6 sekon berbunyi. Jika diketahui jarak antara ambulan dengan pendengar 2040 meter, berapakah kecepatan lambat bunyi di udara? Yang ditanyakan apa ini? V ya, cepat lambat bunyi berarti V yang ditanyakan, V-nya berapa? Kemudian terdengar setelah 6 sekon, berarti apa ini? Berarti apa? T ya, T kecil ya. Oke. Kemudian jarak, jarak antara ambulan dengan pendengar. Jarak itu apa? S ya. Nah, udah ketahuan nih. Ini S. Nah, bisa kita lihat jawabannya. Diketahui T 6 sekon, S-nya 2040 meter. Yang ditanyakan V ya. S sama dengan V kali T. Ya. S sama dengan V kali T. 2040 sama dengan V kali 6. Maka V adalah 2040 dibagi 6. Ketemunya 340 meter per sekon. Ini untuk jarak. Yang berapa jarak? Kecepatan. Berapakah kecepatan yang digunakan? Jadi setiap sekonnya dia menempuh jarak 340 meter. Itu maksudnya. Ya anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih untuk materi kita? Ya ada ya. Udah ya anak-anak ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan kamu bisa memperdalam dengan membaca buku paket maupun buku pengayaan yang pernah yang mungkin membeli ya, yang punya buku pengayaannya Bu Esti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa chat di grup atau lewat Google Classroom. Itu ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.